Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas goin harokat. Kita pindah ke goin sukunnya boleh. Bahasanya hampir sama kok. Jadi nanti nggak akan terlalu lama goin sukun. Karena beberapa kesalahan di goin sukun itu sama seperti goin harokat. Tinggal kita pengaplikasian dalam bentuk sukunnya. Ya, oke. Jadi tadi insya Allah sudah kita pelajari. Saya izin dulu sedikit. Nah, jadi ini buku yang kita pakai tadi. Ini buku yang tadi teman-teman beli itu ini. Yang tadi kita pakai selama live itu kita pakai buku itu. Jadi insya Allah akan sangat betul-betul terpakai kalau teman-teman apalagi sering nonton live kita. Ya, kalau nggak nonton live kita juga tinggal di scan QR code aja videonya. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah masuk ke halaman 19. Ya, bahasan kali ini kita masuk ke huruf goin lagi, tapi ketika dia dalam keadaan bersukun. Ya, teman-teman sekalian. Oke, tadi goin harokat sudah. Sekarang kita mulai. Goin ketika bersukun, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi teman-teman sekalian, ya, adalah apa? Oke, sama kayak huruf goin harokat tadi. Ya, dalam keadaan sukun atau mati, sering kita sebut dalam keadaan mati, walaupun arti sukun itu bukan mati, tapi diam. Ya, nah, goin itu sama. Ketika sukun sering kali tertukar dengan huruf kho. Ada yang masih juga melafalkan goin. Iya nih, selain tadi goin tertukar jadi huruf kho itu ketika berharokat, ternyata ketika sukun juga saya mah ketukar jadi huruf kho gitu. Ada. Nah ini juga sama, nggak boleh. Alasannya sama teman-teman. Saya izin ulang lagi ya. Boleh. Bosen nggak? Karena metode yang kita pakai di sini metode Suruh Hijayah itu mengulang-ulang bahasan. Jadi teman-teman harus sabar. Jangan pengen hanya sekedar cepat dan instan. Kecuali teman-teman bikin mie goreng. Ya, atau mie rebus. Nah itu instan baru. Ya. Dan tidak selamanya yang instan itu baik untuk kesehatan. Ya. Itu. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf goin dan kho, ingat tadi apa? Kenapa mereka bisa sering kali tertukar? Ya, contoh. Saya contohin dulu deh prakteknya. Di sini. Quran surah Al-Lail ayat 1. Ini kan huruf goin. Tapi banyak di antara kita melafalkannya tak jadi goin. Dibacanya jadi huruf kho. Contoh, yakhsha. Bahkan sampai ada yang ngorok berlebihan. Yakhsha. Nah, jangan ya teman-teman sekalian. Jangan ya, karena huruf goin kalau jadi kho beda huruf dong. Akan mirip, namanya mirip, tidak mirip itu sama dengan beda, tidak sama. Nah, jadi jangan disamain. Akan mirip ya, mirip itu berbeda tetap ya. Jadi jangan yakhsha ya. Kenapa sering kali tertukar? Saya ulang lagi sedikit. Karena huruf goin dan kho punya makhraj atau tempat keluar yang sama. Tadi kita ingat makhraj itu ibarat rahim dari seorang ibu ya, melahirkan dua huruf yang kembar, yaitu goin dan kho. Nah, tapi sekembar-kembarnya, walaupun kembar identik, pasti ada sifat yang membedakan. Ya, sifat yang membedakan. Nah, goin dan kho ini sifatnya ya yang ujung tenggorokan tuh di sini ya, teman-teman. Jadi tenggorokan itu dalam membaca Quran dibagi menjadi 3. Ada tenggorokan terluar atau sering disebut dengan ujung tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada tenggorokan paling dalam atau tenggorokan pangkal. Nah, goin itu di sininya. Dengan kho tuh di situ. Ya. Oke, cuman yang membedakan adalah kalau goin itu dia mengalir suara tapi tidak keluar udara. Apa? Goin itu mengalir suara karakternya tapi tidak keluar udara. Sedangkan kalau nih, sekarang kita pindah ke huruf kho. Huruf kho itu dia mengalir suara tapi disertai udara atau angin atau nafas. Sisanya goin dan kho itu sama. Tebal tipisnya sama, tebalnya sama. Ya, sifat yang lainnya sama. Cuma yang membedakan sifat poin nomor 1 saja. Gitu. Ya, makanya nggak aneh sekali lagi kalau teman-teman melafalkan huruf goin, ya, khususnya tadi kembali ketika sukun sekarang yang kita bahas, itu juga sering ketukar sama kho, ya karena tadi goin kita keluar nafasnya. Kalau keluar nafasnya udah pasti jadi huruf kho. Ya. Dari mana kita tahu keluar nafas, Ustaz? Mudah, Bunda.
Go, tahu keluar nafas atau tidak? Simpen telapak tangan teman-teman di depan. Kalau dia keluar nafas, keluar tangan kita jadi anget. Atau ada udara yang nempel yang menyentuh ke pergelangan ke telapak tangan kita. Kalau go in, enggak. Go. Kalau keluar nafas, ho. Ya. Kerasa kok teman-teman sekalian. Oke. Nah, misalnya sekarang di sini, ya, jangan sampai kita baca keluar nafasnya, ya, pasti jadi kho. Tahan nafasnya, yang ngalir cukup yang lolos, yang biar lolos itu suaranya aja yang ngalir. Yausha, yausha. Paham sampai sini? Yausha. Nih, coba kita praktekin bareng-bareng ya. Misalnya di kalimat yang ini. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-15. Fokusnya tetap berpusat pada goin sukunnya, bukan ke yang lain dulu, biar nggak bercabang fokus kita. Jadi nggak dibaca yanihim, tapi tahan nafasnya, alirkan suaranya. Yanihim. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti apa yang saya sampaikan, step by step, sedikit-sedikit, jangan tergesa-gesa. Nah, misalnya gini, ya, teman-teman tinggal coba kita tebak-tebakan. Teman-teman tinggal tebak ya, bacaan yang saya baca sekarang itu huruf goinnya salah atau benar. Contoh, perhatikan. Wala yughni, wala yughni. Yang ini salah atau benar? Wala yughni. Nah ya, bacaan yang ini, oh ada yang jawab benar, tapi ada yang jawab salah. Nah berarti teman-teman belum betul-betul paham, belum betul-betul bisa membedakan. Oke. Teman-teman, bacaan yang saya baca barusan, saya nggak akan kasih tahu dulu salah atau benar, ya, oke. Tapi bacaan yang tadi saya ganti pertanyaannya jadi pilihan ganda. Bacaan yang tadi yang kata teman-teman benar atau kata teman-teman salah, saya ubah menjadi jawaban pilihan A. Wala yughni, wala yughni, itu yang A. Ya, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Sekarang itu yang A, sekarang yang B. Wala yughni. Kira-kira kalau disandingkan dengan bacaan yang barusan, bacaan yang tadi salah atau benar? Yang katanya tadi teman-teman ada yang bilang salah tadi, dibandingkan dengan bacaan yang barusan, salah atau benar yang tadi? Yang awal tadi berarti salah atau benar? Nah, yang A tadi salah atau benar? Benar. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa? Apa hikmahnya teman-teman? Pertanyaan di awal, saya yang mencontohkan satu pelafalan. Sehingga untuk beberapa orang rancu. Bahkan ada yang bilang salah. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan bunyi. Betul? Nggak ada perbandingan bunyi. Sehingga untuk beberapa orang bingung. Makanya, kenapa di buku saya, perhatikan baik-baik. Kenapa di buku saya, setiap kesalahan ini diperbandingkan bunyinya antara bunyi benar dan salah dalam video, biar teman-teman ada pembanding dan teman-teman tahu. Bagaimana bisa kita tahu suatu hal itu benar tanpa kita tahu hal yang salahnya seperti apa? Bagaimana kita tahu jujur itu benar tanpa adanya sifat sombong, betul atau tidak? Nah, mengapa konsep buku yang saya tawarkan di buku saya tadi itu mengenalkan bunyi salah beserta bunyi benarnya? Itu hikmahnya teman-teman sekalian. Kalau saya tadi ngasih contohnya cuman salah atau benar, masih banyak yang salah jawabannya. Tapi kalau sudah dibandingkan jawaban teman-teman dominan tadi benar. Itu teman-teman sekalian. Jadi konsep yang kita buat di sini bukan hanya asal sekedar biar jadi bukunya, bukan. Ya, atas izin Allah teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita ganti pertanyaannya satu lagi deh. Kalau jawabannya A dan B, teman-teman pasti bisa membedakan, insya Allah. Nih, dalam kalimat ini,
Ya, mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Perhatikan baik-baik. Yang A, makhromin. Yang B, maghromin. Mana ya ghoin yang tepat? Saya yakin dominan teman-teman akan benar. Karena ada perbandingan bunyi di situ. Yang A atau yang B? A atau yang B? Yang B. Tuh lihat, jawaban dominan yang B kan? Ya, barakallahu fikum. Ini bentuk keseriusan kami ingin mendampingi, bukan hanya mengejar hasil yang teman-teman dapatkan, karena hasil bukan di tangan metode orang. Hasil itu di tangan Allah. Metode-metode yang kita ikhtiarkan buat teman-teman itu adalah ikhtiar dari seorang manusia yang masih juga banyak salahnya. Sama kita berikhtiar, ya. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi poin 1, teman-teman sekalian, ya, kita tahu ghoin itu jangan sampai tentukan dengan huruf kho, karena ghoin seringkali keluar atau bocor nafasnya atau bocor udaranya. Ya, jangan ya. Sudah paham sampai sini kesalahan poin 1? Sudah paham sampai sini kesalahan poin 1 teman-teman sekalian, huruf ghoin jangan sampai tertukar dengan huruf kho gitu. Ya. Ustadz mau beli bukunya lagi. Tar dulu, tadi udah sesi jualannya, sekarang belajar dulu ya. Oke? Oke? Jadi mana yang benar Pak Ustadz? Sudah saya jawab tadi. Ya, ulang lagi, konsentrasi atuh teman-teman. Perhatikan. Tadi huruf ghoin itu yang benar yang mana? Yang nggak keluar nafas, cuman ngalir suara aja. Ya, maghromin. Bukan dibaca, bocor nafasnya. Maghromin. Sudah bisa dibedakan? Jangan maghromin, tapi maghromin. Ngalir suaranya. Bukan ngalir dengan nafas, cukup suara aja. Ya, oke, sip. Lanjut lagi nggak? Lanjut lagi nggak? Itu tadi baru kesalahan 1. Kita lanjut ya. Yang mau lanjut ke kesalahan kedua, boleh komen lanjut. Masih ada 2 kesalahan lagi nih. Ya. Lanjut. Oke, baik. Izin ya teman-teman ya, lanjut ya. Oke. Kesalahan kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghoin sukun, teman-teman sekalian, adalah memantulkan suara dari huruf ghoin. Nah, kalau yang tadi huruf ghoin jadi huruf kho, kesalahan besar. Sekarang kita bahas kesalahan yang kecil, adalah ghoin dipantulkan. Ini kesalahan kecil. Ya. Kesalahan yang nggak sampai merubah makna gitu ya. Tapi namanya walaupun kesalahan kecil bukan berarti tidak kita indahkan. Namanya kesalahan adalah suatu ketidaksempurnaan. Buat dunia saja kita pengen maksimal. Buat akhirat yang belum jelas kita nanti ujungnya di mana, kita mau ada apa adanya aja. Jangan dong teman-teman ya. Oke. Nah jadi ghoin ini nggak boleh dipantulkan. Contohnya begini. Nah ini ya. Misalnya di Quran surah An-Nazi'at ayat ke-29 ini. Jangan sampai huruf ghoinnya kita baca wa'aghtosya. 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 Nggak boleh. Atau yang sering kita baca di Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdu. Maghdu. Huruf ghoin bukan merupakan huruf-huruf yang memantul. Ingat, huruf yang memantul itu punya sifat namanya qalqalah. Kita lihat aja dulu di sini. Kembali ke buku, merujuk ke buku. Ya, sifat dari huruf ghoin itu ada 5. Sekarang kita cek bener nggak boleh mantul. Siapa tahu ternyata huruf ghoin punya sifat qalqalah. Dari poin 1 sampai dengan 5 tak kita dapati ada sifat qalqalah di sana. Betul nggak? Karena memang yang punya sifat qalqalah cuma 5 huruf. Ba, jim, dal, to, qof, atau yang sering disebut dalam susunan kalimat baju di toko, bukan baju di grosir. Grosir. Nah, makanya huruf ghoin nggak masuk di situ. Jangan dipantulkan. Ya, lantas gimana bang? Suara dari huruf ghoin itu bukan dipantulkan, tapi ingat apa? Suara dari huruf ghoin itu sekali lagi bukan dipantulkan, tapi dialirkan, mengalir suara. Dialirkan, bukan dipantulkan. Hingga, maaf saya bolak-balik, sehingga dibacanya bukan wa'aghtosya, tapi kita baca wa'aghtosya.
Saya kasih contoh lain. Contoh lain. Yang ini misalnya ya. Jangan dibaca satughlabuna. Satughlabuna. Tapi satughlabuna. Paham atau tidak? Paham atau tidak teman-teman? Ya, nggak boleh memantul. Pertanyaannya, kenapa sih huruf ghain suka memantul? Gimana caranya biar gak mantul? Caranya, teman-teman, tadi ingat huruf ghain makhrajnya di mana? Huruf ghain makhrajnya di ujung tenggorokan. Cara biar tidak memantul, coba teman-teman ketika melafalkan huruf ghain misalnya di sini nih, ketika teman-teman melafalkan tul, itu kan udah nempel tuh, udah kena tuh makhraj huruf ghain. Jangan dulu dilepas, tekan terus dan rasakan suaranya ngalir. Tul, tekan terus. Tul, ya. Kalau teman-teman lepas, tul, tul. Nah, jangan dilepas, tekan terus. Ya, teman-teman sekalian. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak, teman-teman? Bisa dibandingkan nggak bunyi salah bunyi benarnya antara tughyanihim dengan tughyanihim? Atau simpelnya, biar gak mantul, selain tadi yang saya bahas, jangan biarkan bunyi huruf ghainnya ada bunyi e di ujung pelafalan. Nah, jangan biarkan ada vokal e. Konsonannya konsonan e. Tughyanihim. Oke. Sekarang gini. Gini. Ini ya. Mana bacaan yang tepat? Oke. Ya. Yang A atau yang B? Yang A. Faragta. Yang B. Faragta. Yang A. Faragta. Yang B. Faragta. Kira-kira nih, mana yang tepat? Tuh, saya yakin kalau contohnya pilihan ganda, teman-teman akan lebih mudah menjawab karena teman-teman sudah kenal bunyi salah, bunyi benar. Lebih mudah untuk membedakannya karena sudah dikenalkan. Ya, yang betul adalah yang A. Betul sekali. Dominan teman-teman sudah menjawab yang A. Kenapa yang B kurang tepat? Karena yang B huruf ghainnya ada bunyi e di ujung pelafalan ghainnya. Faragh. Nah, itu terlepas makhraj huruf ghainnya, jangan terlepas. Tekan terus teman-teman. Faraghta. Paham? Jelas sampai sini? Teman-teman pada pinter atau udah begini mah ternyata ya. Tuh, udah 2 kesalahan huruf ghain. Ya, jangan seperti huruf kho, jangan memantul. Lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, sambil lanjut, sambil teman-teman yang berkenan, yang ngerasa ada manfaat, sambil dibantu untuk tap-tap layarnya ya. Bismillah, niatkan tap-tap layar ini sebagai bentuk support agar live ini syiarnya makin tersebar luas. Oke, poin ketiga. Kesalahan huruf ghain sukun itu jangan sampai dilafalkan tidak sempurna kadar tebalnya. Sebagaimana kita ketahui, huruf ghain ini adalah huruf yang tebal. Khususnya ghain sukun. Sekarang kita bahas dalam keadaannya ghain sukun ya. Jadi gini. Ghain sukun itu selalu dibaca tebal ketika sukun, khususnya ketika ghain sukunnya diawali oleh fathah atau dhammah. Oke, ini kita bahas yang dasarnya dulu. Ya. Kalau misalnya ghain sukunnya diawali oleh huruf berharokat kasroh, maka dia tetap tebal, tapi kadar ketebalannya berkurang. Jadi intinya, ghain itu ketika sukun selalu tebal, kecuali ketika sebelumnya kasroh, kadar tebalnya dikurangi. Tidak jadi tipis, tapi berkurang atau melemah. Contoh. Ya, kita mulai dari yang harus dibaca betul-betul tebal dulu. Kembali yang ini ya. Yang ini. Jangan sampai teman-teman baca begini. Izin. Ya. Jangan dibaca begini. Ya.
Tapi teman-teman baca yaghsha. Jangan, biasanya kalau teman-teman kasih huruf tebal itu dengan senyuman, ada nuansa tipis di situ. Nah, huruf ghain di sini jadi jangan kasih senyum. Jangan sama pelafalannya dengan ya. Kalau ya dengan sya tipis dia. Ya, sya. Kalau tebal jangan ya, tapi yaghsha. 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 Paham atau tidak? Beda nggak antara yaghsha dengan yaghsha? Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Diikutin dari rumah. Sengaja saya zoom begini biar teman-teman bisa ngikut pelan-pelan. Bukan yang, tapi yang. Oke, sip. Lanjut lagi. Ya. Nah. Oke. Tebel. Ya. Contoh, harus dia boleh berkurang. Tapi kalau misalnya huruf ghainnya, contoh di sini nggak ada contohnya lagi. Ya, contohnya gini. Satu, kalau sebelumnya kasroh nih. Ghain sukun sebelumnya kasroh, istir. Nah, itu baru agak berkurang kadar tebelnya, nggak sampai istilfar. Nggak sampai gitu. Tapi istir. Kalau ghain sukun sebelumnya kasroh, vokal i, dia berkurang. Nggak sampai istil. Nggak. Istilfar. Tapi nggak betul-betul jadi tipis, enggak, karena ghain sukun tetap tebal, tapi hanya nisbi saja, berkurang saja sedikit kadar ketebalannya. Beda nggak antara istighfar dengan istilfar? Beda nggak? Ya, oke. Nah, ini harus perlu penyimakan yang fokus, pelan-pelan. Beda ya. Karena kalau teman-teman cuma dengar selewat, gimana tadi? Hah? Gimana tadi? Ah, gitu jadinya. Nah, gitu. Fokus. Fokus. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi huruf ghain intinya ketika sukun selalu tebal, kecuali ketika sebelumnya kasroh agak diringankan sedikit. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, jadi itu insya Allah. Ya, ada 3 kesalahan. Satu lagi saya coba praktekkan. Teman-teman tinggal jawab ya. Teman-teman jawab ya. Coba jawab, apakah bacaan saya salah atau benar? Coba tolong jawab, apakah bacaan saya benar atau salah? Ya, perhatikan. Kalau benar jawab benar, kalau salah komen salah. Maghfiratun. 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 Wah, kalau yang ini dominan sudah benar ya. Benar ya. Dominan sudah jawab benar ya. Oke, teman-teman berarti yang ini udah peka nih. Alhamdulillah. Karena mungkin apa? Diupayakan untuk diulang-ulang, didengarkan, dibaca slow motion aja pelan-pelan teman-teman biar kenal. Oke, sip. Oke, satu lagi. Yang ini. Ya, yang ini ya. Mana huruf ghain yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A. Wal baghdha'u. Yang B. Wal baghdha'u. Mana huruf ghain yang lebih tepat? Nah, ini tipis-tipis soalnya bedanya nih. Tapi kalau teman-teman fokus, insya Allah saya yakin teman-teman benar. Yang A, wal baghdha'u. Yang B, wal baghdha'u. Dan kita lihat ya, jawaban terbanyak di kolom komentar. Ya, nih. Terbanyak dikirim tulisannya Pak B itu sampai 175 kali. Ya, yang tepat adalah memang yang B. Alhamdulillah. Yang A itu kurang tepat karena dia berkurang kadar tebalnya. Harusnya kalau ghain sukun sebelumnya fathah atau dhamma tidak berkurang kadar tebalnya. Ya, gitu. Nah, ini dia 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain sukun. Bisa difahami atau tidak? Bisa difahami atau tidak, teman-teman? Ya, bisa?
Bisa sebelum kita pindah ke huruf lain. Bang, kalau goin ada tasdidnya nggak? Nggak ada. Lah, katanya tadi di buku disiapin ketika dia berharokat, bersukun, bertasdid. Kenapa goin nggak ada tasdidnya? Di buku itu yang nggak ada tasdidnya adalah huruf goin dan hamzah. Karena ketika tim kita cari, dari 30 juz itu, kita belum menemukan ada contoh ayat yang goin dan hamzahnya tasdid. Makanya karena contoh ayatnya tidak ada, kita tidak tampilkan latihannya. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Atau belum kami temukan. Nanti kalau teman-teman nemukan boleh ya. Coba cari apakah ada ghain dan hamzah dalam keadaan tasydid. Ketika kami membuat proses buku ini, itu nggak ada kita temukan atau belum kami temukan. Ya, bisa jadi kami salah. Tapi belum kami temukan sehingga ghain dan hamzah kita tak contohkan untuk latihan tasydidnya karena nggak ada ayatnya atau belum kami temukan ayatnya. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Sekarang ghain sukun. Sebelum kita lanjut, saya ingin pastikan teman-teman sudah paham dengan 3 kesalahan ini. Oke. Tapi langsung, ya. Saya langsung kasih pertanyaannya langsung. Perhatikan. Jadi saya ulang dulu sedikit, ghain sukun tadi jangan sampai berubah menjadi huruf kha, jangan sampai berubah terpantulkan suaranya, dan yang ketiga jangan sampai kadar tebalnya tidak sesuai. Ghain itu huruf yang tebal. Ya. Oke. Dalam satu kalimat saja. Ya, misalnya saya pengen contohkan di ini ya. Perhatikan. Langsung ya. Mana huruf ghain sukun yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Siap? Siap atau tidak ini? Siap atau enggak ini? Ya, konsentrasi ya. Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang A. Bitagwaha. Yang B. Bitagwaha. Yang C. Bitaghwaha. Yang D. Tuh kan, udah jawab. Saya belum contohkan sampai D. Emang sudah yakin yang B yang paling tepat? Emang sudah yakin B yang paling tepat? Kalaupun tepat, apakah sudah beres saya mencontohkan? Nah, ayo. Ayo loh, belum selesai soalnya. Kan saya udah jelaskan dari awal tuh. A, B, C, dan D. Nah, ayo, sabar. Sabar, biasain. Biasain sabar. Jangan gatel tangannya. Ya, boleh semangat, tapi ikuti aturannya. Sabar. Nah, kelihatan kan? Pada jawab. Kalaupun benar, ya, kurang indah aja, kurang elok, teman-teman. Ayo, sabar. Ya, kita bisa tahu karakter orang. Ya, dari situ. Sabar, ulang lagi, ganti kalimat ya. Nggak tertib ah. Ulang. Nggak tertib. Nggak seru kalau nggak tertib. Ya, gitu. Oke. Perhatikan ya. Mana bacaan yang tepat? Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Ya, tertib. Sok belajar walaupun online tertib. Ya. Wahai rakyat warga Indonesia, tertib ya. Oke, yang A. Maghramin. Yang B. Tuh, lihat Bunda Oktaviani. Belum juga baca tuh. Nggak apa-apa lah, lanjut aja lah ya. Yang tertib, terima kasih. Yang tidak tertib, ya nggak apa-apa ya. Memang sulit ya mau belajar itu ya. Belum juga selesai saya contohin ya. Oke, yang A. Maghramin. Yang B. Maghramin. Yang C. Maghramin. Yang D. Maghramin. Mana yang tepat di antara 4 bacaan tadi? Ya, sok ya, sambil gak apa-apa belajar tertib aja. Yang sudah tertib terima kasih. Ya, mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D.
Nah, yang tepat adalah ulang lagi. Konsentrasi. Ini pada nggak konsentrasi nih. Yang A, perhatikan. Saya zoom nih sekarang nih. Yang A, melromin. Yang B, maghromin. Yang C, makhromin. Yang D, maghromin. Yang mana yang betul? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ayo. Yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, warna-warni jawabannya ini. Ya, oke. Oke, ini saya lihat ada dominan dua jawaban yang dominan nih. Antara A dan D. Oke, yang B dan C sudah pasti salah. Sekarang tinggal dua kandidat. Yang A atau yang D. Yang A, maghromin. Yang D, maghromin. Yang A atau yang D? Yang A, maghromin. Yang D, maghromin. Mana? Hah? Nah, jawaban yang tepat adalah yang ini. Nih, alhamdulillah terbanyak dikirim yang A. Tuh 390 kali. Sip. Ya. Oke, kita bahas. Kenapa yang B salah? Yang B salah sudah jelas karena ada pantulan. Maghromin. Ingat, ghoin tak boleh tak boleh ada kol-kolahnya. Yang C salah, sudah pasti salahnya besar yang C karena ghoinnya keluar udara sehingga jadi huruf kho. Maghromin. Ya. Oke. Sip. Lalu yang D salah. Kenapa? Karena ghoinnya terlalu tipis atau kurang tebal. Ya, nih bedakan yang A dan D tadi. Yang A mel. Kalau yang D itu bunyi ma dengan ghoin ininya sama nih. Mel. Jangan sama karena nanti ghoinnya kalau terbawa mim jadi tipis, takutnya ke bawah tipis maknya nanti. Ya. Paham sampai sini? Nah, di sini butuh kejelian dan full konsentrasi. Masya Allah. Tuh, ya hari ini belum belajar. Kita masih lanjut ya. Bantu tap-tap layarnya. Berarti hari ini kita udah belajar huruf ghoin ya. Ghoin harokat, ghoin sukun. Gitu. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Yang mau lanjut lagi, coba. Boleh request. Saya pengen lihat request terbanyak. Mau bahas huruf apa? Ramaikan, ayo 2000 orang. Saya pengen lihat interaktifnya. Ya. Huruf apa? Ya. Huruf apa? Huruf apa nih? Waduh. Wah, ini. Allahu Akbar, ini banyak begini. Pusing saya ini bacanya. Allahu Akbar. Waduh, banyak juga nih yang pengen huruf dot nih. Dot kemarin udah dibahas. Tapi baru dot harokat sih. Kita bahas dot sukun deh ya. Mau nggak? Kemarin udah kita bahas. Tadi malam. Ya, dot harokat. Dot sukun deh gimana? Deal ya? Huruf dot bersukun. Deal atau tidak? Deal or no deal? Dot sukun. Dot sukun ini juga seru nih untuk dibahas nih. Dot sukun. Deal. Oke. Saya mulai. Yang sudah punya buku dot sukun halaman berapa? Yang udah punya buku saya. Yang udah punya buku huruf saya yang ini. Goin sukun udah. Dot sukun halaman berapa? Tolong cariin teman-teman. Dot sukun. Ayo. Saya pengen tahu nih yang pegang buku berapa banyak. Dot sukun halaman berapa? Dot sukun halaman berapa di buku? Dot sukun halaman berapa? Oh, halaman 89, 65, 21. Kenapa beda-beda? Ini teman-teman bukunya beda-beda. Dot sukun. Bukan zo ya. Ini takutnya ada yang nyangka zo. Dot, bukan zo. Dot sukun. Nah, beda-beda jawabannya ini. Gimana ini? Yang udah punya buku nih. Ya. Dot sukun halaman berapa? Halaman 47.
Kalau halaman 45 itu dotnya doang. Tuh halaman 45 ya. Halaman 47 yang kita cari adalah bahasan huruf dot sukun. Oke? Sip. Oke. Sambil bantu tap-tap layar ya. Sambil bantu share ya, teman-teman sekalian ya. Oke, gini. Dot sukun. Ya, ini namanya huruf dot. Oke, tadi ada yang bilang dot sukun halaman 89. Halaman 89 mah tuh huruf dho. Tuh dho. Halaman 9. Nah, jangan ketuker dot sama dho nih, ya. Gitu, makanya kemarin ketika dot harokat, teman-teman lihat deh kalau teman-teman kemarin kan seperti kita bahas dot harokat. Dot salah satu hal yang sering kali tertukar dengan huruf apa? Tuh, dengan huruf dho. Bukan huruf dho, bod. Nah, jadi orang itu ada yang ketukar dari segi bentuk, contohnya dot sama dho, ada yang ketukar dari segi bunyi. Nah, kalau dot sama dho, itu ketukarnya bukan dari segi bentuk, dari segi bunyi. Teman-teman masih merasa bunyi dho itu sama dengan dho, beda. Ya, gitu. Oke, sip. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Huruf dot ketika sukun. Konsen, fokus. Dot sukun atau dot mati, walaupun sukun artinya bukan mati tapi diam, ya. Dot sukun, kesalahan yang sering kali terjadi, dan ini paling sering prakteknya salah. Dan kesalahannya pas ada di poin 1 di buku kami. Apa? Memantulkan huruf dot menjadi seperti huruf dal. Ada yang merasa huruf dotnya tertukar dengan huruf dal karena ada pantulan. Nih, ini di kalimat ini paling sering mah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada yang masih baca dot kayak gitu? Tadlil. Sama kayak tadi huruf ghain ketika sukun. Banyak orang yang dia melafalkan huruf yang gak punya sifat memantul atau kolkolah dipantul-pantulkan. Emang gak bosen melafalkan huruf yang gak kolkolah dikolkolahkan? Ya, jangan ya. Nih, kita buktikan dulu. Huruf dot itu dia gak punya sifat kolkolah. Tuh, lihat deh, poin 1 sampai dengan 6. Gak ada sifat yang namanya kolkolah di sini. Ya, oke. Jadi nggak boleh memantul, ya. Contoh, ya. Jadi dibacanya gimana? Suara huruf dot sama kayak ghain apa? Mengalir suaranya. Dari segi suara tuh mereka sama, mengalir karakternya. Jadi jangan sampai dibaca alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tapi tadlilin. Nggak boleh, tapi tadlilin. Tadlilin. Jadi bunyi di sini nggak ada bunyi di ujungnya. Tadlilin. Gitu. Bang, tar dulu bang, sebentar. Kemarin saya nggak ikut bahasan dot harokat. Sebenarnya huruf dot itu makhrajnya di mana? Oke, ya teman-teman. Ada yang tahu? Boleh saya minta tolong teman-teman respon dulu ya. Saya pengen cek dulu. Teman-teman yang tahu nggak makhraj huruf dot di mana? Coba boleh silakan komen di kolom komentar. Tempat keluarnya huruf dot itu yang nempel antara apa? Coba. Nah, antara apa dengan apa? Halo? Tiba-tiba sepi ini. Halo? Oke. Saya izin bahas ulang ya. Teman-teman, ada nggak teman-teman yang melafalkan huruf dot tumpuannya itu masih neken dari ujung lidah? Tolong komen. Masih ada tidak di antara teman-teman yang melafalkan huruf dot neken kuatnya di ujung lidah? Boleh komen. Masih ada atau tidak? Jujur, saya butuh kejujuran dan respon teman-teman sekarang. Ada tidak yang masih melafalkan huruf dot numpuk kuatnya ketika melafalkan do itu di ujung lidah? Ada? Oke. Berarti saya harus ajak dulu teman-teman kenalan lagi sama huruf dot. Yang sudah kenal, boleh saya ulang bahasannya. Yang sudah kenal, ini masih banyak yang melafalkannya dari ujung lidah. Yang sudah kenal, saya boleh ulang lagi? Izin. Boleh, minta waktunya ya. Saya izin mengenalkan lagi huruf dot. Teman-teman, kembali yang sudah punya buku, ya, dibuka halaman ke 45-nya.
huruf dhad dan semua huruf hijaiyah punya makhraj, punya tempat keluar. Makhraj huruf dhad di mana? Bukan ujung lidah, tapi huruf dhad dilafalkan dari wadhadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Di mana? Dari tepi lidah belakang. Aduh bang, tepi lidah tuh bagian mana? Oke, simpelnya, mudahnya tepi lidah itu, bahasa mudahnya itu sisi lidah atau samping lidah atau pinggir lidah, paham? Lalu dia pinggir lidahnya bagian belakangnya. Ya. Oke. Baik yang kiri ataupun yang kanan ataupun keduanya. Oke. Nanti si pinggir lidah tadi, samping lidah tadi disentuhkan ya, lengket ke bagian dinding gigi geraham atas. Aduh bang, kalau cuman teks begini pusing saya bang. Ya, untuk huruf dhad nanti sebenarnya bisa lihat gambar, tapi kalau buat yang baru banget nih langsung lihat gambar yang cuman 2 dimensi begini agak bingung. Makanya saya berupaya berikhtiar. Yuk ya, saya hadirkan lidah seseorang ini. Lidah siapa ini coba? Nah, nih, jarang sikat gigi nih kayaknya nih yang punya lidah ini nih. Perhatikan. Ya, huruf dhad itu dilafalkan dari tepi lidah belakang. Ya, tepi lidah belakang tuh mana nih? Ini yang kanan, yang sebelah kiri berarti seberangnya sana. Kebayang nggak tepi lidah sekarang yang mana? Ini tepi lidah. Kebayang atau tidak? Pastikan respon saya dulu biar saya bisa memastikan teman-teman memperhatikan. Nah, ini samping lidah ya, yang kiri, ini yang kanan. Oke, teman-teman boleh pilih salah satu di antaranya, boleh juga dua-duanya. Mana yang lebih afdol tidak ada. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi dan nyamannya teman-teman. Boleh yang kanan samping lidahnya, boleh yang kiri samping lidahnya. Contoh, misalnya sekarang kita coba saya mah mau pilih yang kanan aja samping lidahnya, boleh. Tapi nempelnya ya kemana? Nih, saya izin zoom out sedikit. Ya Allah, ini hanya bagian dari ikhtiar kami untuk mendampingi teman-teman yang lagi belajar. Pemahaman hasil itu dari Engkau ya Allah. Nah, perhatikan, samping lidah kanan tadi nempelnya kemana? Nempelnya ke sini nih, ke dinding. Ini kan gigi geraham nih, ya. Nah, ke dinding gigi geraham atasnya nih, ke sini nih. Ya, oke. Yang kanan dengan yang kanan. Berarti kalau yang kiri ya kebalikannya. Kalau yang kiri, teman-teman yang ini, ya berarti dengan yang kiri yang ini. Nah, dengan yang ini. Oke? Paham atau tidak? Kebayang atau enggak? Kebayang atau tidak? Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Oke? Itulah tumpuan utama huruf dhad. Samping, bukan depan. Tapi bang, pertanyaan berikutnya, lidah depannya kemana? Nah, ada yang sampai mikirin gitu. Lidah depannya nempel kemana? Oke, saya jelaskan lagi. Adapun lidah depan huruf dhad, afwan. Nah, tadi kan udah deal ya, kita udah tahu ya, oh huruf dhad itu nempelinnya pinggir lidah. Nah, sekarang adapun ujung lidah kita yang ini, dia hanya nempel tipis-tipis, nempel lunak ke bagian langit-langit depan. Nah, di sini nih. Nah, lidah depan kita yang ini, ya, yang ini lidah depan kita, ujung lidah, nempelnya ke langit-langit depan. Tapi bukan sebagai titik tumpu. Apa? Tapi bukan sebagai titik tumpu, bukan sebagai titik utama makhraj. Makhraj utama huruf dhad tetap samping. Adapun ujung lidah nempel ke depan, itu cuma nempel lunak saja, nyenggol-nyenggol tipis-tipis aja. Bo. Kuatnya tetap di samping. Bo. Saya contohin ya. Nah, di samping ya. Bo. Paham? Paham dulu nggak sampai sini? Oke, sedikit-sedikit. Pinggir lidah, boleh kanan, boleh kiri ke dinding gigi geram atas. Kalau gigi geram atasnya udah nggak ada, beli gigi palsu. Ya enggak lah teman-teman. Lafalkan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan, kapasitas kita. Ya, oke, paham sampai sini? Nah, sekarang yang membuat huruf dhad ini lagi lebih spesial lagi,
ya, makanya dianggap sulit padahal bukan sulit, tapi belum terbiasa. Coba dibiasakan afirmasinya jangan kata-kata yang negatif, sulit, susah, sulit, susah, sulit, susah, sulit, susah. Enggak. Banyak tantangannya. Spesial, jangan pakai bahasa afirmasi yang susah, ya, yang negatif, ya. Nah, yang membuat huruf dot ini makin lebih spesial, dia harus tebal. Dia itu punya sifat yang tafkhim. Tafkhim itu apa? Huruf yang karakternya mufakhomah, tebal. Ya, nih. Dibaca dengan suara yang tebal. Nah, sekarang ingat gimana cara menebalkan huruf? Bagaimana cara menebalkan huruf? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, ya, atau disebut dengan sifatnya adalah isti'la, terangkat pangkal lidah. Jadi udah mah pinggir lidah nempel ke gigi geraham, ujung lidah nempel ke bagian depan sebagai titik lunak saja, titik tumpunya tetap di samping lidah. Nah, pangkal lidahnya naik. Bo. Pipi tidak perlu menggelembung-gembung. Bo. Enggak ada makhraj pipi. Jadi pipinya nggak usah dipikirin. Enggak, biasa aja. Fokus pada makhrajnya, bukan pada pipi. Ya, oke. Jadi nekannya ini saya lagi melafalkan dot, nekannya di samping ini. Bo, itu di samping itu. Bo, di samping, bukan di ujung. Ujung lidah cuma nempel lunak aja. Diangkat pangkal lidahnya, gitu. Halo, paham sampai sini? Yo, siapkan sabuk pengaman, takutnya udah mulai oleng ini. Siapkan sabuk pengaman, takutnya udah mulai oleng ini. Ya, oke. Jadi kembali lagi. Nah, maka ketika teman-teman melafalkan dot sukun atau dot harokat atau tasydid, ini kita lagi fokus di dot sukunnya. Rasakan bagian itulah yang teman-teman tekan. Bagian makhraj itulah yang teman-teman tekan. Tab. Nah, itu neken tuh di samping lidah itu. Tablilin, ya. Nah, biar nggak kenapa suka mantul, karena pinggir lidah teman-teman lepas dari makhrajnya. Tablilin, jangan lepas, tempel terus sambil digeser sedikit, digeser si lidahnya ke arah depan. Nah, itu namanya sifat istitolah. Tablilin. Jadi dot itu punya sifat istitolah dan rokhwah, ngalir bareng tuh. Tablilin, kedengeran nggak? Beda nggak bunyinya antara tablilin dengan tablilin? Beda nggak? Beda nggak teman-teman? Ya, beda ya. Alhamdulillah. Seriusan beda, bisa membedakan ya. Itu penting banget teman-teman bisa membedakan dulu, peka dulu. Ya, oke ya. Oke. Baik. Kita fokus lagi. Oke, misalnya ya, kalau teman-teman sudah paham ya, misalnya saya baca yang ini. Coba ya, mana kira-kira bacaan yang tepat? Yang A atau yang B atau yang mana? Ya, yang A. Fokus pada dotnya. Ya, clue-nya dotnya harus mengalir, tidak boleh terpantulkan. Konsentrasi. Oke, siap. Wa yaqbidna. Yang B, wa yaqbidna. Yang A, wa yaqbidna. Yang B, wa yaqbidna. Yang mana? Mana kira-kira huruf dot yang lebih tepat barusan? Yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Karena yang A, teman-teman sudah kenal, dotnya memantul. Ya, lanjut teman-teman. Ya, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, lanjut ke nomor 2. Banyak orang yang tahu, oh iya huruf dot itu nggak punya sifat qalqalah, makanya nggak boleh mantul. Nah, banyak orang yang hanya tahu kesalahan huruf dot baru di situ saja.
Sehingga dia mencari alternatif agar huruf dotnya tidak memantul dengan cara alternatifnya menjadi kesalahan yang berikutnya malah. Apa? Poin 2. Suara dari huruf dotnya diputus, ditahan. Sehingga bunyi ed dengan berhuruf berikutnya itu ada jarak, ada jeda, ada heningnya dulu. Contoh. Misalnya ini ya. Misalnya ini nih, bunda, abang, kakak. Ya. Misalnya ini nih. Karena teman-teman takut melafalkan dot mantul, yudlil, akhirnya teman-teman melafalkan dotnya gini. Yudlil. Yudlil. Bagus dotnya nggak mantul, tapi nggak bagus kalau dotnya terputus. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, dot itu sifatnya tadi apa? Dot itu tadi sifatnya adalah rokhawah. Tuh, sifat dari huruf dot itu adalah dari segi suara, poin 2, rokhawah, mengalir suara. Maka dari itu jangan sampai mencari alternatif agar huruf dotnya tidak memantul, itu dengan memutus suara, tapi tetap dialirkan suaranya. Yud ya. Yudlil. Jadi dotnya itu nggak terputus. Ya, karena dia punya sifat rokhawah. Kalau dia sifatnya terputus, nama sifatnya bukan rokhawah harusnya, tapi apa? Syiddah. Gitu. Banyak yang memutus supaya nggak memantul ya Bunda Rahmi, makanya nggak boleh. Mencegah bunyi pantulan menghindari bunyi kolkolah dengan cara memutus, jangan. Apalagi sifatnya rokhawah, mengalir suara. Ya, oke, sip. Sekarang misalnya saya contohkan, teman-teman. Ya, apakah bacaan saya salah atau benar? Perhatikan. Fi bid ai, kira-kira dot sukun saya yang barusan salah atau benar? Fi bid ai, itu salah atau benar tuh? Bacaan yang barusan dot sukunnya salah karena sifat mengalir suaranya tidak tertunaikan, sifat rokhwahnya tak ada. Buktinya bunyi abnya ini tertahan sejenak sebelum melafalkan ain. Fi bid ai. Yang semestinya seharusnya seperti apa? Yang seharusnya kita baca itu seperti ini insyaallah. Fi bid ai. Terus diantar bunyi abnya sampai menyongsong ainnya. Jangan ditinggal di tengah jalan bunyi abnya. Antar sampai ke ain. Fi bid ai. Fi bid'i, gitu. Antar sampai ke huruf ainnya. Karena dia punya hak untuk ditunaikan dengan rokhawah, mengalir suara. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian ya? Gitu, oke? Tuh udah 2 kesalahan huruf dot sukun. Ya. Gimana? Sudah mulai kenal dengan dot? Sudah mulai kenal dengan dot sukun? Satu lagi ya, tinggal poin ketiga adalah masalah tebalnya. Banyak orang melafalkan dot sudah mengalir suara, tidak terputus, tapi apa? Nggak fokus sama kadar tebalnya. Jadi ingat, huruf dot itu sudah kita bahas tadi, angkat pangkal lidah. Pangkal lidahnya naik karena dia huruf tebal. Nah, banyak orang melafalkan misalnya. Nah, di sini nih. Yang ini lagi ya, diulang ya. Jangan sampai dotnya jadi nggak tebal gara-gara entah berbagai macam faktor. Salah satunya ketika sebelumnya kasroh, banyak banget dia melafalkan huruf tebal jadi tipis. Karena ke bawah tipis vokal i misalnya gitu. Wa yaqbidna. Bukan bidna, tapi bid. Pangkal lidah kita tetap kuatkan dan naikkan kalau dia adalah termasuk ke dalam huruf yang tebal. Wa yaqbid. Ya, izin. Bukan dibaca wa yaqbidna, tapi wa yaqbid. Bid. Bedakan antara bunyi bid dengan bid. Beda nggak bunyinya? Kerasa nggak pangkal lidah yang mana yang naik? Bid dengan bid. Beda nggak? Teman-teman sekalian. Ya, kita harus kenal bunyi teman-teman. Kita harus kenal bunyi. Ya, oke. Paham sampai sini insyaallah ya? Ya, paham ya? Kita harus kenal bunyi. Ya. Oke, bunyi salah dan bunyi benarnya. Gitu ya.
Jadi sehingga bacaan yang tepat insya Allah bukan wa yaqbidna, tapi wa yaqbid, wa yaqbidna. Allahu Akbar. Ya. Tuh. Sekarang saya coba praktekkan di sini deh. Teman-teman tinggal jawab. Sekali lagi, ini untuk menunjukkan pemahaman dan kepekaan teman-teman. Dot sukun fokus. Mana yang lebih tepat? A atau B? Fokus. A. Lam yahidna. Yang B. Lam yahidna. Mana huruf dot sukun yang lebih tepat? Yang A kah? Atau yang B kah? Nah, coba kita lihat di kolom komentar tuh. Ya, dominan teman-teman sudah menjawab dengan jawaban yang tepat. Yang tepat insya Allah adalah yang A. Karena yang B, dotnya kurang berbobot dari segi ketebalannya. Karena apa? Karena kurang terangkat pangkalidahnya dan terbawa bunyi vokal I-nya. Lam yahid, artinya lam yahid, tetap naik. Gas pangkalidahnya. Ya, oke. Ustadz, kalau misalnya berhenti di sini, ya, nunnya dibaca nggak? Kaidah wakof, berhenti pada huruf hijaiyah apapun yang harokatnya fathah, maka dia tetap dibaca tapi dengan bunyi sukun. Ya, contoh yang ini. Wa yaqbidn, wa yaqbidn. Jadi bunyi n-nya tetap ada. Nggak hilang. Ya, itu tadi yang bertanya mumpung lewat tadi saya jawab ya. Oke, paham sampai sini? Jelas ya, jadi inilah kurang lebih 3 kesalahan yang bisa kita ketahui bunyi salahnya dan kita upayakan untuk mengenal bunyi yang insya Allah lebih tepatnya agar apa? Agar terhindar dari kesalahan ketika melafalkan dot sukun. Kemarin malam sudah kita bahas dot harokat. Sekarang dot sukun. Tadi sebelumnya ini kita udah belajar huruf apa aja tadi? Huruf ghain harokat, ghain sukun. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita kuis. Konsentrasi. Kuisnya sekarang yang paling benar paling serius. Siap, konsentrasi. Ya. Misalnya kalimat yang mana ya? Yang mana ya, teman-teman ya? Yang ini deh. Yang ini deh. Ya. Kira-kira mana huruf dot sukun yang lebih tepat? Konsentrasi. Ya, yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A. Siap, nungguin ya. Oke. Perhatikan yang A. Nadratan. Yang B. Nadratan. Yang C. Nadratan. Yang D. Nadratan. Mana huruf dot sukun yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, itu udah ada 4 pilihan tuh. Ya. Yang A, nadratan. Yang B, nadratan. Yang C, nadratan. Yang D, nadratan. Mana tuh? Yang tepat adalah yang D. Dan dominan teman-teman insya Allah walaupun warna-warni tetap yang terkalkulasi di sini yang tepat adalah yang D. Ya, kita bahas. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dotnya terlalu tipis. Nih bunyinya yang tadi yang A. Nad harusnya nab. Nah, yang A itu nggak pakai pangkal lidah. Oke, lanjut. Yang B salah kenapa? Dia sudah tebal tapi dia memantul. Nadratan. Ingat, dot tak punya sifat qalqalah, maka jangan sampai dia dipantulkan. Nadratan. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang C salah karena dia bagus udah gak mantul dan tebal, tapi dia terputus bunyinya dengan huruf ro. Nadratan. Ya. Sehingga yang terhindar dari putus, memantul dan enggak tipis yaitu yang insya Allah yang D. Nadratan. Gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini?
Alhamdulillah.